وصحح أجسادنا دائما حياتنا
إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقربى رجاؤنا نيران المنمونة بلغ قصيدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Alhamdulillah, jamaah puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kaji kita tentang hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini saya ingatkan tentang bab keutamaan atau fadilah dari beberapa ibadah yang kita bicarakan. Yang pertama adalah keutamaan berwudu. Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum ila qoulihi ta'ala. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haratin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, hai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu sampai ke bawah yang terakhir. Allah tidak menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Hadis yang berkaitan dengan wudu. Wa Nabi Muhammad qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yad'una yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athar wudu faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu fal yaf'al. Hadis muttafaq alaih. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan tangannya karena bekas wudu. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian yang mampu memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Hadis muttafaq alaih. Jemaah Allah, hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita nanti di yaumil qiyamah di padang mahsyar, dalam Al-Quran surat Az-Zumar itu Allah firman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Jadi kita akan dibangkitkan bahwa hadis itu dalam keadaan bercahaya dengan akibat dari wudu kita, efek dari wudu yang kita kerjakan. Maka jika kita mampu, maka laksanakanlah. Jadi ketika dengan mau bekerja sebelumnya berwudu, batal wudu lagi, gitu ya. Kemudian bahkan sebelum tidur juga disunahkan wudu. Bahkan sebelum tidur atau sebelum berhubungan dengan suami istri, kan tidur dulu ya, itu juga sunnahnya dalam wudunya. Nah, apa fadilahnya nanti kita lihat. Di antara fadilah tadi itu adalah akan dibangkitkan dalam posisi keadaan berwudu dan bercahaya wajah kita. Dan ketika dibangkitkan di hari kiamat adalah tidak sendiri, tapi berzumarah, berjamaah. Maka mari kita jadikan Masjid Baitur Rahmah menika rombongan jamaah Masjid Baitur Rahmah dipimpin oleh Pak Tamim Pak Suratman kemarin ya. Sehingga dengan rombongan ini ya, dengan imam kita yang kita yakini dengan benar, insya Allah akan memberikan panji-panji keislaman di hari kiamat, mengikuti imamnya, orang-orang yang bertakwa, di belakang orang yang bertakwa itu. Wa anhu qala sami'tu Faridatin yaqulun
tablugul hilal min mu'min haitsu tibul wudu. Abu Hurairah berkata, aku mendengar kasih Rasulullah bersabda, perhiasan bercahaya seorang mukmin akan mencapai tempat yang dicapai wudunya pada anggota tubuhnya. Hadis muttafaqun alaih. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Rawahu Muslim. Utsman bin Affan berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya dari tubuhnya sampai juga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini adalah fadilahnya. Maka ketika berwudu, jangan wudu rasanya orang mandi kucing. Jadi kalau wudu itu jangan dipik-pik, selesai lagi kita semua makan. Kalau dalam fikih saling saja atau kita satu korek di atasnya begitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan ketika wudu adalah sunnah-sunnahnya yang kita tinggalkan. Di antara sunnah wudu itu loh, nyela-nyelani baik jari tangan maupun kaki. Kemudian kuku. Kalau punya jenggot, membasahi jenggotnya ketika membasuh muka. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kenapa sahabat tidak boleh jangan tergesa-gesa ketika juga membasuh tangan, ya, itu pastikan di atas apa? Siku. Airnya itu ya. Jadi tidak kemudian sebelum di bawah siku itu tidak sah wudunya. Tapi harus di atas siku. Ya, di bawah kalau wudu sikungannya harus yang begini ini, dan ini harus dibasahi. Oke. Itu hal yang perlu kita perhatikan yang kita ini akan lupa. Termasuk rambut. Kalau pada Syafi'i itu membasuh rambut cukup bagian, ya, saya langsung gini boleh. Tapi kalau ada Hanafi, Maliki itu semua, ya, sampai belakang. Itu berbeda. Tapi masing-masing punya pendapat dan prinsip. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya, wudu, sholatnya juga pakai mazhab Syafi'i. Jangan wudunya berhanafi, ini sholatnya itu Syafi'i. Jadi itu nggak boleh mencampur satu mazhab dalam dua mazhab dalam satu ibadah itu tidak boleh. Oke. Nanti kita bahas lebih jauh karena ini kaitan dengan fikih, bukan sekedar 4 atau 5 mazhab. Baik, saya teruskan. Kemudian dalam hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba Muslim atau mukmin berwudu, lalu ia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya setiap kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya bersama air itu ya, atau bersama tetesan air terakhir. Kemudian ketika mencuci kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya setiap kesalahannya yang dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama tetesan air yang terakhir. Lalu ketika ia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah setiap kesalahan yang dilakukan kakinya bersama air atau tetesan air terakhir sampai ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Jadi di awal tadi disebutkan ketika kita bisa mendawamkan wudu, maka lakukanlah. Di antara fadilahnya adalah kenapa sempurnakan wudu kita itu. Nah, ketika kita membasuh muka, tangan, kaki, itu kesalahan-kesalahan kita, ya, cuci mulut, mak-mak ibu atau bapak yang suka apa?
berombe ngerasani semuanya itu mukanya mau kok Mas Topeng lagi berdua. Oh gitu ya, lewat jalan-jalan bersama apa itu namanya vitamin atau Mas Topeng. Kemudian itu bagian dari maksiat mata, maka kata itu gugurlah sama-sama kita itu bersama dasar jalan. Maka mari kita sempurnakan wudhu kita itu. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW datang ke pemakaman lalu dia berkata, semoga selamatan atas kalian di dalam rumah kaum mukminin dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Aku saat ini melihat saudara-saudara kita. Mereka pada berkata, bukankah kami ini adalah saudara-saudara Rasulullah? Dalam jawab, kalian adalah para sahabatku dan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang belum datang masanya. Nah, ini para sahabat tanya, bagaimana cara engkau mengenali orang yang belum datang masanya dari umatmu, wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, bukankah engkau tahu seandainya seseorang memiliki seekor kuda yang putih bersih kepala dan kakinya dengan kuda yang hitam polos? Ketika ia mengenal kudanya, mereka berkata, tentu wahai Rasulullah. Belum sabda, maka sungguh mereka akan datang dalam keadaan bercahaya wajahnya dan putih bersih tubuhnya karena wudhu, dan aku mendahului mereka tiba di Lahore di sebuah telaga. Tapi sudah bilang Muslim. Jadi yang disampaikan Rasulullah itu adalah generasi ya, setelah sahabat, tabiin, tabiin, setelah sahabat, termasuk kita ini. Karena kita belum menangis dan belum pernah ketemu sudah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengenali kita yang belum pernah ketemu dengan beliau itu? Dengan cara apa? Wudhu kita itu ibaratkan seperti kuda putih yang berada di tengah kuda yang hitam. Semua itu kuda putih itu adalah ibaratnya kita yang umat Rasulullah yang tidak pernah bertemu dengan beliau, tapi diakui menjadi umat beliau dengan kita berwudu tadi. Ya. Maka hadirin Allah, ketika kita memahami bahwa wudu itu luar biasa manfaatnya, maka mari kita semua makan wudu kita. Dan berikutnya, wa'an radhiyallahu anhu Rasulullah SAW Allah adlukum ala ma yamhullahu bi al-khataya. Jadi Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang Allah jadikan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu pada hal-hal yang tidak disenangi, banyak melangkah ke masjid, menunggu waktu sholat setelah sholat, maka itulah yang disebut ribat atau mencurahkan diri dalam ketaatan. Itulah yang disebut dengan ribat. Bagian dari cara kita untuk agar supaya dosa-dosa kita itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah mengatakan konsepnya yang pertama apa? Yang pertama adalah menyempurnakan wudu. Dan yang kedua, banyak melangkah ke masjid, ya, di sholat jamaah masjid. Kemudian yang ketiga adalah menunggu waktu sholat atau setelah sholat. Maka itulah yang disebut dengan riba atau mencurahkan dalam ketaatan kita. Jadi zaman Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa melangkah ke masjid bagian dari cara untuk menghapus dosa, sholat jamaah, gitu ya. Karena satu langkah mengangkat derajat kita, satu langkah menghapus dosa kita. Kita mungkin pernah mendengar ada seorang sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu siapa? Putranya Sayyidina Umar. Abdullah bin
ketika pernah ketinggalan sholat jamaah sekali. Kemudian ketika dia kenapa ketinggalan, karena satu ketika dia ada urusan yang akhirnya meninggalkan dia, membuat dia tidak sholat jamaah ketika itu. Kemudian ketika itu dia keliling seluruh Madinah, mengatakan, siapa sih belum sholat, ayo bareng dengan saya, siapa yang belum sholat, mari sholat tidak jamaah dengan saya. Dia keliling seluruh Madinah itu dan tidak menemukan seorang pun yang belum sholat jamaah. Semua sudah sholat. Akhirnya apa yang terjadi? Allah berfirman ini sholat sendiri, dan untuk mengganti pahala dari sholat jamaah itu beliau menginfakkan dari hasil bisnis tadi itu ke semua fakir miskin kita itu. Dan di tempat lain dari sejarah dari peristiwa itu, Rasulullah punya mimpi bahwa apa yang dia sedekahkan itu tidak sepadan dengan sholat jamaah, pahala sholat jamaah yang telah beliau tinggalkan. Oleh karena itu jemaah Allah Subhanahu wa taala kemarin sampaikan beberapa catatan di antara sholat yang tidak diterima itu adalah sholat sendiri yang bacaannya tidak sempurna. Maka ketika panjenengan gak itu sholat jamaah, gak bisa jamaah di masjid, terlambat sholat jamaah dengan jamaah di masjid, cari dengan di rumah beri sholat dengan siapa? Dengan istri, dengan keluarga. Usahakan untuk sholat jamaah. Meskipun pahalanya berbeda, karena sholat jamaah di masjid di awal waktu itu pahalanya luar biasa. Di samping mengangkat derajat kita, menghapus dosa, ditambah 27 derajat pahala itu. Dan itu enggak sepadan dengan ketika kita sedekah dengan harta kekayaan kita. Itu jangan berdoa Allah Taala fadilahnya berwudu dan sholat jamaah. Dan yang terakhir, Abu Malik Al-Asy'ari berkata, Rasulullah bersabda, kebersihan itu setengah dari keimanan. Al-Satu minal iman. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu lalu ia menyempurnakan wudunya dan berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah yang esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya, melainkan membukakan baginya pintu-pintu surga yang berjumlah 8. Ia dapat masuk dari mana saja yang ia mau. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini luar biasa. Jadi ketika panjenengan berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka kemuliaannya apa? Kita akan dibukakan pintu-pintu surga, ya, yang berjumlah berapa? 8 pintu surga dibuka untuk kita, dan kita suruh milih pintu yang mana. Itu ketika kita menyempurnakan wudu kita. Subhanallah. Maka mari baru kita sempurnakan wudu kita supaya sholat kita juga sempurna, ibadah kita juga menjadi sempurna. Demikian, lebih kurang maaf. Semoga amal ibadah kita sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan hamdalah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.